cerdas, tajam lidah mertua. Cerita petik mangga. Cakep. Ketemu lagi nih sama kita. Sehat selalu buat kalian yang selalu nonton video kita. Di sini gue Alvin, cowok paling kece sejagat raya. Dan ini rekan gue Karin, si cewek yang bawel dan suka cuap-cuap. Beh, sejagat raya banget gak tuh? Lagian ya Vin, gue tuh cuap-cuap kayak gini juga pinternya bukan main loh. Hei, serius Rin? Coba deh, kalau lo emang pinter, gue ada satu pertanyaan yang pasti lo gak bisa jawab. Coba deh ini pertanyaannya. Penyanyi apa yang rambutnya gak lurus? Sampai bisa jawab, gue akuin jenius lo. Yaelah, kecil itu mah. Ayo kritikan. Ya Allah, Vin. Lagian nih ya, kalau mau buat pertanyaan tuh seputar revolusi industri, vintage, kayak biar kelihatan kayak orang pinter gitu loh, Vin. Vintage itu gaya mode lawas ya? Iya boy, itu mah vintage. Ini tuh vintage, sebuah inovasi dari industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi. Jangan bilang pas pelajaran STKD lo tidur lagi. Ya enggak dong Rin. Kalau ini kayaknya gue tahu deh, yang ngebantu pelaku bisnis memperoleh modal dalam waktu yang cukup singkat dan gak ribet itu kan? Yap, betul banget, Vin. Tapi nggak cuma itu loh kelebihan dari vintage. Masih banyak lagi kelebihan dari vintage yang bisa kita cari tahu. Nah, biar lo dapat penjelasan yang lebih lengkap dan lebih asik, gimana kalau kita adain game? Oh iya, boleh deh. Biar kita ada bahan buat siaran pagi ini. Oh iya, by the way, gamesnya games apa nih? Gini Vin, lomba pagi ini namanya LCC atau lomba cuap-cuap. Nah, nanti akan ada 3 regu yang join games ini bareng kita. Ya udah deh, gamesnya dimulai, hayu. Gak sabar nih. Oke David, langsung aja nih kita panggil regu yang pertama, regu Bakekok. Pagi Calvin, sudah kamu lupakan dia yang harus dilupakan? Duh, tahu aja kamu. Aku lagi berusaha melupakan dia. Jadi malah curhat. Karena tak kenal maka tak sayang, langsung aja kita kenalan sama regu Bakekok. Hai, kita dari Bakekok, belajar keras, kinerja oke. Wih, mantep nih Bakekok. Lanjut Rin, grup selanjutnya. Oke deh, untuk regu selanjutnya ada regu Papan Senang dan regu Mabar Skuy. Pagi Kak Karin, pagi Kak Alvin. Kami dari tim Papan Senang, pantang pulang sebelum menang. Mantap. Pagi kakak-kakak, kita dari Mabar Skuy. Mari bertanya sesaat kemudian. Wow, amazing banget. Ikutan on fire gua dengan semangat adik-adik ini yang kayak gini-gini nih, yang gak bakalan tidur pas pelajaran STKD. Iya dong Vin, adik-adik ini tuh pemahaman soal vintage tuh bagus banget loh Vin. Makanya gue ajakin deh main games LCC di sini, lomba cuap-cuap. Nah, sebelum lomba cuap-cuapnya dimulai, gimana kalau gue bacain peraturannya? Peraturannya itu satu regu terdiri dari 2 orang. Nah, tiap regu tuh punya bell house-nya masing-masing nih, kayak pret, dut, tut kan. Nah, nanti setiap regu yang bunyiin belnya pertama kali dia yang jawab ya. Nah, di LCC ini kita punya 3 babak nih. Bener banget Rin. Di sini kita ada 3 babak. Babak pertama, babak giliran. Babak yang kedua, babak rebutan. Dan babak yang ketiga adalah babak final. Nanti di penghujung acara kita bakalan ada hadiah kejutan nih dari kita. Yuk langsung ajarin. Kita mulai babak yang pertama dari kelompok Bakekok. Regu Bakekok, apa sih yang dimaksud fintech? Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Penggunaan fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Meluasnya fintech menciptakan berbagai perubahan yang sangat signifikan, Kak. Salah satunya terkait dengan gaya hidup. Contohnya, yakni pinjaman atau kredit. Sebelum berkembang fintech, orang akan cenderung meminjam ke bank secara langsung. Kini, dengan adanya fintech, orang bisa mengandalkan pinjaman
Bener banget Kak, sederhananya fintech sendiri semakin populer seiring dengan pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan rintisan atau startup. Jenis-jenis fintech di Indonesia. Yang pertama dan pastinya sudah tak asing lagi di kalangan masyarakat adalah peer-to-peer lending atau biasa disingkat P2P, P2P. Fintech ini menyediakan layanan pemberian dana dan peminjaman di satu platform yang sama. Sederhananya, P2P adalah sebuah layanan pembiayaan yang mempertemukan antara investor dan yang membutuhkan dana. Layanan berbasis P2P lending ini bisa dibilang cukup banyak diminati, sebab bukan hanya peminjam saja yang untung, namun juga investor karena mendapat bunga dari dana pinjaman yang diberikan. Kedua, ada manajemen risiko dan investasi, juga termasuk dalam jenis-jenis fintech di Indonesia yang mungkin namanya masih terdengar asing bagi kamu. Jenis yang satu ini fungsinya untuk memantau kondisi keuangan, sekaligus dapat digunakan untuk melakukan perencanaan finansial dalam bentuk trading maupun asuransi. Pelayanannya sendiri hampir serupa dengan robo-advisor. Ketiga, berbeda dengan jenis-jenis fintech di Indonesia yang sebelumnya, e-agregator justru lebih kepada sebuah platform yang bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi maupun mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. Fintech ini biasanya memiliki portal resmi di mana terdapat sederet informasi yang berhubungan dengan produk keuangan. Keempat, payment, clearing, dan settlement. Fintech ini menyediakan layanan pembayaran baik yang dilakukan oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Layanan berbasis P2P lending ini bisa dibilang cukup banyak diminati sebab bukan hanya peminjam saja yang untung, namun juga investor karena mendapat bunga dari dana pinjaman yang diberikan. Kedua, ada manajemen risiko dan investasi juga termasuk dalam jenis-jenis fintech di Indonesia yang mungkin namanya masih terdengar asing ya bagi kalangan masyarakat. Jenis yang satu ini fungsinya untuk memantau kondisi keuangan, sekaligus dapat digunakan untuk melakukan perencanaan finansial dalam bentuk trading maupun asuransi. Pelayanannya sendiri hampir serupa dengan robo-advisor. Ketiga, berbeda dengan jenis-jenis fintech di Indonesia yang sebelumnya, e-agregator justru lebih kepada sebuah platform yang bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi maupun mengambil keputusan mengenai produk finansial yang dipilih. Fintech ini biasanya memiliki portal resmi di mana terdapat sederet informasi yang berhubungan dengan produk keuangan. Keempat, payment, clearing, dan settlement. Fintech ini menyediakan layanan pembayaran baik yang dilakukan oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Wih, dengan adanya fintech ini kita dipermudah ya, Vin. Pinjaman kredit jadi lebih cepat, cari modal gak ribet. TOPBGT lah. Mantep banget, Rin. Selanjutnya buat regu papan senang, gimana sih sejarah fintech sampai sepopuler sekarang? Gini loh Kak, vintage pertama kali muncul di benua Eropa. Tepatnya vintage hadir dalam bentuk P2P lending pada tahun 2005 silam di Inggris. Perusahaan P2P lending pertama yang ada di Inggris dan benua Eropa bernama Zopa. Pemilik Zopa pada saat itu melihat sebuah peluang untuk menghadirkan pengalaman terbaik dalam bidang keuangan dengan memberi akses yang mudah serta nilai bunga yang masuk akal serta investasi yang menjanjikan. Setelah itu, hadir juga P2P Lending Funders Circle yang telah menyalurkan lebih dari 40.000 dana pinjaman untuk para UMKM. Setelah hadirnya vintage di benua Eropa, benua lain pun memperkenalkan vintage. Ingin segera mengejar perkembangan vintage di Eropa, P2P Lending pun hadir di benua Amerika pada tahun 2006. Vintage yang muncul di awal perkembangannya adalah Prosper, Marketplace, dan Lending Club. Vintage pun terus berkembang dengan pesat. Hal yang sama juga terjadi di Tiongkok. Perkembangan vintage di Tiongkok dimulai pada tahun 2011. Di Indonesia sendiri, vintage mulai berkembang dan dikenal sekitar 3 tahun kebelakang. Pada tahun 2015,
hadir Asosiasi Vintage Indonesia atau yang disingkat dengan AVI, yang bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang mumpuni. Kehadiran AVI menjadi salah satu pemicu perkembangan vintage di Indonesia. Tepatnya, pada tahun 2016, nama-nama perusahaan vintage mulai bermunculan. Penggunaan internet di Indonesia yang kian meningkat menjadi salah satu acuan pemerintah untuk menghadirkan inovasi dalam jasa keuangan. Seriously, sumpah, sejujur-jujurnya ini tuh keren banget. Gantian Mabar's Koi dong kak. Sabar guys, sabar. Semuanya pasti kedapetan. Gue suka nih Rin, anak muda yang kayak gini, melek soal ilmu. Lanjut aja ya buat Rebu Mabar's Koi. Apa perbedaan bisnis bank, multi-finance, dan fintech pinjaman? Baik, sebelum adanya fintech, masyarakat Indonesia sudah mengenal lembaga keuangan lainnya, yaitu bank dan multi-finance. Sekilas ketiganya terdengar sama, tetapi jika dilihat lagi, sebenarnya ketiga lembaga keuangan ini memiliki perbedaan yang signifikan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari tiga lembaga keuangan ini juga dari 6 aspek. Yang pertama, sumber dananya. Kemudian yang kedua, layanannya. Kemudian yang ketiga, penyaluran dananya. Keempat, risiko. Kemudian yang kelima, pengawasnya. Dan yang keenam, penjaminnya. Yang pertama, adalah bank. Sumber dana bank berasal dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Kemudian layanannya berupa penyaluran kredit, aneka transaksi pembayaran, penjualan aneka produk investasi. Dengan penyaluran pinjaman ini ke UMKM, koperasi, konsumsi, dan retail. Dan yang keempat, risikonya. Risiko penyaluran pinjaman ditanggung oleh bank, kemudian pengawasnya. Nah, bank ini diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Kemudian dana ini dijamin oleh LPS. Kemudian yang kedua, ada multi-finance. Sumber dana multi-finance berasal dari pemilik, perbankan, dan penerbitan surat utang. Kemudian layanannya yaitu penyaluran pinjaman. Tetapi saat ini beberapa perusahaan sudah melayani berbagai transaksi pembayaran. Kemudian yang ketiga, penyaluran pinjamannya. Penyaluran pinjamannya berupa sewa guna usaha, pembiayaan usaha, pembiayaan konsumsi, dan juga modal ventura. Kemudian yang keempat, resiko. Resiko penyaluran pinjaman ditanggung oleh multi-finance itu sendiri. Kemudian yang kelima, pengawasnya. Pengawasnya diawasi hanya oleh OJK saja. Kemudian yang keenam, tidak ada jaminan untuk dana nasabah. Yang ketiga ada fintech. Sumber dana fintech berasal dari pemilik dan juga para investor. Kemudian yang kedua, layanannya. Layanannya sebagai perantara bagi pemilik dana dan juga peminjam dana. Kemudian yang ketiga, penyaluran pinjamannya. Penyaluran pinjamannya untuk pembiayaan usaha dan juga untuk pembiayaan pribadi. Kemudian yang keempat, risiko. Risiko penyaluran pinjaman ditanggung oleh investor. Kemudian yang kelima, pengawasannya hanya dilakukan oleh OJK saja. OJK mengawasi dari sisi perlindungan konsumen saja. Jadi saat terjadi masalah dan nasabah atau konsumen yang menjadi korban serta diintimidasi, maka bisa langsung melaporkannya ke OJK. Kemudian yang terakhir, pada fintech ini tidak ada jaminan dana nasabah. Dari ketiga lembaga keuangan yang telah disebutkan oleh rekan saya, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari ketiganya yaitu sama-sama menyalurkan pinjaman untuk modal usaha dan untuk konsumsi masyarakat. Sedangkan untuk perbedaannya sendiri terletak pada sumber dananya. Sumber dana bank berasal dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan juga dari penerbitan surat utang. Sumber dana pada lembaga multi-finance berasal dari modal para pemilik, perbankan, dan juga penerbitan surat utang. Sedangkan pada lembaga finance, sumber dananya hanya berasal dari modal para pemilik dan para investor. Jika kita melihat dari segi keamanan jaminan nasabah, maka bank adalah lembaga keuangan yang paling unggul. Namun, baik bank dan juga multi-finance memiliki kekurangan, yang mana kekurangan dari keduanya merupakan kelebihan bagi lembaga finance, yaitu kemudahan untuk mendapatkan kredit. Bagi masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang ingin mengajukan kredit dan ditolak oleh bank maupun oleh lembaga multi-finance dapat mengajukan
kredit ke lembaga finance, karena pada lembaga ini terdapat kemudahan syarat untuk mengajukan kredit, seperti hanya dibutuhkan KTP atau kartu keluarga dalam proses pengajuannya. Walah mas, kalau gini caranya aku makin tertarik nih buat belajar finansial teknologi. Buang manfaatnya akeh rek. Gak nyangka ternyata pakai fintech lebih mudah, pemrosesannya cepat, tingkat persetujuannya cepat, lebih nyaman dan efisien. Pokoknya mantep pol. Betul banget Rin. Tapi ya Rin, selain banyak manfaatnya, kira-kira ada nggak ya kekurangan dari fintech ini? Saatnya babak rebutan, bunyikan belmu sekarang juga. Yuk mari regu mabarskuy. Kekurangan dari financial technology adalah: 1. Diperlukannya biaya yang besar untuk memulai perusahaan startup. Kedua, diperlukannya komputer atau smartphone yang terhubung ke internet untuk mengakses layanan teknologi keuangan. Ketiga, dana yang ditawarkan terbatas karena tidak sebesar bank dan dana yang dimiliki juga terbatas. Kemungkinan besar pinjaman yang diberikan pun terbatas. Lalu, masih rawan terjadi penipuan. Terkadang ada pihak-pihak yang menawarkan pinjaman dari vintage bodong. Pengguna tidak akan tahu, apalagi terus mendapatkan SMS ataupun telepon secara acak. Selanjutnya, waktu pinjamannya singkat. Beberapa vintage hanya menyediakan waktu pinjaman sekitar 15 hari. Padahal ada yang butuh waktu lebih agar bisa melunasi utang dengan baik. 100 poin untuk tim Mabarskuy. 100 poin selanjutnya untuk pertanyaan, sebutkan resiko finansial teknologi. Ya, kelompok C, jawabannya apa nih kira-kira? Risiko dari teknologi fintech dibagi menjadi dua, yaitu risiko mikro dan risiko makro. Risiko mikro itu sendiri terbagi menjadi risiko finance dan risiko operasional. Risiko finance yang pertama yaitu maturity mismatch. Salah satu persoalan klasik bagi industri perbankan adalah menyeimbangkan jangka waktu kemampuan pendanaan dengan pembiayaan. Biasanya, bank terjebak dengan kondisi limpahan dana kelolaan jangka pendek yang tak bisa diandalkan untuk menutupi pembiayaan jangka panjang. Yang kedua yaitu liquidity mismatch. Liquidity mismatch dapat terjadi apabila masyarakat yang menyimpan dananya di bank melakukan penarikan dananya pada bank. Sementara pada saat yang sama, bank tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembalikan simpanan nasabah tersebut karena semua uang yang dimiliki oleh bank sedang disalurkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk lain, dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh bank. Yang ketiga yaitu leverage. Leverage memang sangat menguntungkan dalam trading forex, tapi juga bisa berbahaya jika kita kurang berhati-hati dalam menggunakannya, terutama bila kita menggunakan leverage yang sangat tinggi. Leverage yang tinggi akan menyebabkan margin minimum atau jaminan minimum yang dibayarkan setiap kali transaksi makin sedikit. Disadari atau tidak, risiko leverage sering menyerang pemula yang bercita-cita ingin cepat kaya dari trading. Dan yang terakhir adalah business risk. Apa itu business risk? Business risk adalah suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Kemungkinan munculnya risiko pada bisnis memang bisa muncul dari berbagai faktor, seperti manajemen, sistem perusahaan, serta strategi yang kurang baik. Kemudian, risiko operasional ada 4 juga nih Kak. Yang pertama yaitu governance atau proses manajemen, yaitu risiko ketidakpastian atau konsekuensi dari suatu peristiwa atau kegiatan yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap bernilai dan merupakan bagian permanen serta penting yang terjadi dalam aktivitas kehidupan manusia. Yang kedua yaitu cyber attack. Apa itu cyber attack? Cyber attack adalah jenis manuver ofensif yang digunakan oleh negara, individu, kelompok, atau organisasi yang menargetkan sistem informasi komputer, infrastruktur, jaringan komputer, dan atau perangkat komputer pribadi dengan berbagai cara tindakan berbahaya yang biasanya berasal dari sumber anonim yang mencuri, mengubah, atau menghancurkan target yang ditentukan dengan cara meretas sistem yang rendah. Yang ketiga yaitu third party release, dan yang keempat yaitu legal atau regulatory
Resiko makronya ada. 1. Contingent risk adalah sebuah resiko yang tercipta karena kesulitan keuangan dari satu atau lebih bank menular secara lebih luas ke bank-bank lain dalam satu sistem perekonomian. Yang kedua adalah procyclicality, yaitu suatu fenomena yang memperbesar feedback antar sistem keuangan maupun sistem keuangan dengan makroekonomi. Yang ketiga adalah excess volatility, yaitu risiko ketidakpastian tentang bagaimana pasar saham akan bergerak. Dan yang keempat adalah risiko systemic importance. Langsung aja deh 100 poin buat Regu Bakekok. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan kolaborasi bank dan vintage nih. Ayo. Ya, jawabannya apa kelompok papan senang? Beberapa contoh kolaborasi antara bank dan vintage. Yang pertama adalah Bank BTPN pada tahun 2016 dengan kerjasama pengembangan internal meluncurkan aplikasi Genius. Lalu selanjutnya ada Bank Bukopin pada tahun 2016 dengan membangun BNV Labs bersama Kibar. Ketiga, ada Bank Sinarmas pada tahun 2016 dengan perjanjian kustodian dengan Modalku. Selanjutnya ada Amar Bank pada tahun 2016 juga meluncurkan layanan Tunaiku. Selanjutnya ada Bank Danamon pada tahun 2016 layanan host to host dengan Investri. Lanjut ada Bank Waris Saudara atau BWS pada tahun 2017 dengan timbal balik pemanfaatan data nasabah. Selanjutnya ada Mandiri Capital pada tahun 2017 dengan kerjasama vintage Amarta dan Mokapos nilai 2 juta US dollar. Yang terakhir ada Bank BNI Syariah tahun 2019 dengan PT Amanah Vintage Syariah untuk virtual account dan pemanfaatan rekening dana leader atau disingkat RDL. 100 poin untuk Regu Papan Senang. Semakin on fire ya guys para pemuda-pemudi ini. Gak kerasa juga udah banyak ilmu yang kita ambil. Dan happy banget buat pelajarinya kalau sambil nge-games kayak gini. Ya gak sih Vin? Bener banget Rin, makin semangat buat nambah pengetahuan soal fintech kalau kayak gini ceritanya. Ya udah, gimana? Kita lanjut ke babak final ya. Gas bremeng Vin. Mantap. Di babak kali ini siapa yang menyuarakan belnya lebih dahulu bisa memutuskan untuk menjawab pertanyaan atau melempar pertanyaan ke regu yang lain. Dan poinnya 2 kali lipat guys. Tapi kalau salah dalam menjawab bisa kurangin poinnya 100 poin ya. Saya pikirin baik-baik ya teman-teman rencana buat dapetin poin 2 kali lipatnya. Jadi pertanyaan pertama dan satu-satunya di babak final, jelaskan salah satu perusahaan vintage baik profil, kegiatan atau aktivitas dan pinjaman UMKM-nya. Ayo dimulai. Bakekok nih yang pertama. So, apa nih penjelasannya? Kita pilih jawab sendiri. Fintech-nya adalah Asetku. Asetku adalah fintech dari PT Pintar Inovasi Digital. Jika P2P lending besar pada umumnya menyasar pada UKM yang telah diseleksi oleh platform, maka di Asetku, borrowers merupakan retail perorangan dijamin oleh pihak ketiga Aku Laku. Asetku juga merupakan sistem kredit scoring modern untuk melakukan analisis, seleksi, dan persetujuan terhadap seluruh calon borrower beserta pinjaman yang diajukan. Berdiri dengan nama PT Pintar Inovasi Digital, Asetku terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan bisa dicek statusnya pada situs web mereka. Startup yang dirintis sejak Oktober 2017 itu memberikan kemudahan pengembangan dana hanya melalui aplikasi yang tersedia di Google Play dan App Store. Di tengah pandemi COVID-19, startup itu melakukan penyesuaian skema yang diperketat dan faktanya bisa bertahan bahkan dari segi penggunaan hingga penyaluran dana. Dana yang utama dengan TKB 90 hari tetap di angka 100%. Kontribusi penyaluran pinjaman Asetku pada 2020 mencapai 20% dari total penyaluran pinjaman nasional dan optimistis dapat meningkat di 2021 dengan strategi-strategi yang akan diterapkan. Di Asetku, untuk mulai melakukan pendanaan minimal Rp1 juta. 200 poin untuk Regu Bakekok.
Dengan begini, hasil akhirnya adalah Regu Bakekok mendapatkan 400 poin, Regu Papan Senang 200 poin, dan Regu Mabar Kuy mendapatkan 200 poin. So, pemenangnya adalah Regu Bakekok. Yippee, congratulations ya untuk Regu Bakekok. Untuk kalian Regu Papan Senang dan Mabar Kuy, jangan berkecil hati ya. Kalian tuh luar biasa banget. Aku senang deh main sama kalian. Aku jadi nambah ilmu nih. Next time kita main LCC lagi ya. Lomba cuap-cuap. Akhirnya sampai juga kita nih di penghujung acara. Sekali lagi selamat ya buat tim Bakekok. Aku ada pantun nih, ikan hiu tulang piton. See you buat yang nonton. See you next time and cuap-cuap FM mengulas berita tajam lidah mertua. Yap, betul banget, Vin. Tapi gak cuma itu loh kelebihan dari vintage. Ya, tremor. Hai Sobat FM, welcome back to Cuap-Cuap FM. Mengulas berita tajam lidah mertua. Wow. Pagi kakak-kakak, kita dari Mabar School. Salah Strategi yang akan diterapkan. Di asetku, untuk